Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, ketemu lagi dengan Ibu ya, Aris Marcella. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pengelolaan kas. Nah, pada materi hari ini kita tetap membahas dana kas kecil ya, namun dengan sedikit tema yang berbeda. Pada hari ini yaitu tentang pemeriksaan selisih serta laporan mutasi. Jadi yang di dalam akuntansi itu kan butuh ketelitian, namun terkadang ada saja yang membuat terjadinya sedikit kesalahan seperti itu, sehingga menimbulkan selisih. Nah, bagaimana kalau terjadi selisih dalam pencatatan kas kecil seperti itu ya? Dan akan kita bahas hari ini dan kemudian dibahas juga di pertemuan offline. Nah, jadi pemeriksaan dana kas kecil itu merupakan tanggung jawab dari pemegang dana kas kecil yang mempertanggungjawabkan pengeluaran keuangan setiap akhir periode audit adalah pemeriksaan dari akuntansi pencatatan dana kas kecil itu sendiri. Jadi baik kas besar, cash in bank ataupun petty cash, kas kecil itu tetap ada yang namanya audit atau pemeriksaan ya. Nah, hal yang perlu dilampirkan ketika audit, yang pertama bukti transaksi, yang kedua perhitungan secara fisik. Jadi perhitungan uang dilakukan pemeriksa dan disaksikan oleh 2 orang atau lebih. Perhitungan fisik harus sama dengan saldo dana kas kecil menurut catatan. Makanya di awal Ibu sudah menekankan kepada kalian bahwasanya semua transaksi keuangan, baik itu menggunakan kas besar maupun kas kecil, itu harus ada yang namanya bukti transaksinya. Harus ada hitam di atas putih, supaya kalau nanti terjadi yang namanya perselisihan ya, atau terjadi kesalahan pencatatan, atau terjadi kekurangan atau kelebihan penghitungan uang, kita bisa membuktikannya dengan cara apa? Mencari bukti transaksi dan menghitung uang fisik yang tersisa. Nah, jadi di sini contoh format perhitungan saldo kas kecilnya. Yang pertama, saldo kas kecil awal periode berapa, kemudian kita tambah dengan pengisian kembali kas kecil. Ya, kita lihat periodenya kapan kita ngisi dan berapa nominalnya. Kemudian itu dijumlahkan, setelah itu dikurangi dengan jumlah pengeluaran kas kecil. Nah, total pengeluaran pada periode tersebut itu berapa? Kemudian akan terlihat saldo kas kecil pada akhir periode. Saldo kas kecil pada akhir periode secara pencatatan, apakah sama dengan uang fisik yang ada gitu yang tersisa? Kalau terjadi selisih, berarti ada tanda tanya, di mana salahnya? Salah di pencatatannya kah atau kekurangan atau kelebihan di uang fisiknya. Nah, itu akan ditelusuri seperti itu. Bisa ditelusuri oleh auditor internal, oleh kepala bagian keuangannya bisa, ataupun kalau memang kas besar yang terjadi selisih itu kita harus menggunakan auditor eksternal ya, yang memang mereka punya lembaga tersendiri. Kemudian, selisih dana kas kecil itu terjadi apabila kas kecil menurut perhitungan fisik lebih besar daripada kas kecil menurut catatan. Nah, itu disebut selisih kas lebih ya. Kemudian, apabila kas kecil menurut perhitungan fisik lebih kecil daripada kas kecil menurut catatan, disebut selisih kas kurang. Jadi bisa anak-anak pahami ya, kalau selisih lebih itu berarti uang fisiknya tuh lebih banyak daripada pencatatannya. Nah, kalau selisih kurang, uang fisiknya lebih sedikit daripada di catatan keuangannya gitu. Jadi harus bisa membedakan kapan itu disebut selisih lebih dan kapan itu disebut selisih kurang ya. Nah, pada pencatatan selisih kas dianggap sebagai pendapatan dan selisih kurang dianggap sebagai kerugian atau beban. Dalam laporan laba rugi, selisih kas diinformasikan sebagai pendapatan atau beban di luar usaha. Jadi kalau selisihnya lebih, itu kita sebut dengan pendapatan. Apabila selisih kurang, itu kita sebut dengan kerugian. Yang pertama, jurnal apabila terjadi selisih lebih pada dana kas kecil ya. Di sebelah debitnya kas kecil bertambah, kemudian di sebelah kreditnya selisih kas kecil. Kenapa kas kecil bertambah? Tadi kan uang fisiknya lebih banyak, di pencatatan lebih sedikit. Berarti kalau logikanya kita punya uang lebih banyak nih. Berarti kalau kita masukin lagi ke kas kecil, maka kas kecil kita akan bertambah gitu.
Tapi yang dikreditnya bukan pengisian dana. Kan biasanya kas kecil bertambah kalau terjadi pengisian dana gitu. Tapi ini dikarenakan terjadi selisih lebih. Makanya kita catat kas kecil sebelah debit dan selisih kas kecil sebelah kredit. Kemudian selanjutnya, apabila terjadi selisih kurang, jurnalnya adalah kebalikannya ya anak-anak ya. Uang fisiknya lebih sedikit, sedangkan uang di pencatatannya itu lebih besar. Berarti kita harus mengurangi pencatatan kita ya, mengurangi pencatatan kita dan mengeluarkan dana kas kecil itu. Jadi selisih kas kecilnya sebelah debit dan kas kecilnya sebelah kredit gitu. Jadi kas kecil kita berkurang di pencatatannya. Karena apa? Karena uang fisiknya lebih sedikit. Nah, itu ya. Kemudian laporan mutasi dana kas kecil. Laporan mutasi dana kas kecil merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dana kas kecil selama periode tertentu. Laporan mutasi dana kas kecil memuat informasi berupa saldo awal kas kecil, pengeluaran kas kecil yang disertai buku penggunaannya, selisih kas kecil pada periode tertentu, serta pengisian kembali dana kas kecil. Jadi di sini ya, di laporan mutasi itu dilampirkan tuh semuanya, berapa saldo awal, berapa pengeluarannya, dan kalau ada selisih berapa selisihnya, serta kalau ada pengisian kembali dana kas kecil berapa pengisian kembalinya. Baru di akhir terlihat saldo akhir periode dari kas kecil tersebut. Itulah disebut dengan laporan mutasi. Jadi laporan pengeluaran dan pemasukan dana kas kecil dengan alasan-alasan tertentu. Nah, cukup anak-anak ya materi kita pada hari ini. Akan Ibu jelaskan lebih panjang di pertemuan tatap muka. Sampai ketemu besok. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.